Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Al-maqidus sadis riayatu fununi riayatu fununihi fil aqdi wa taqdimul aham fal aham. Baik, sebelumnya kita harus mengucapkan qala al-musannif dulu ya. Itu adab dalam membaca. Qala al-musannif rahimahullah hafizahullah ri'ayatu fununihi fil akhdi wa taqdimul aham fal muhim, yaitu kita memperhatikan bidang-bidang dalam agama tersebut dalam mengambilnya. Nah, dalam mempelajari agama ada bidang-bidangnya, ada kita katakan ada bagian-bagiannya, ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ya, ada ilmu mustalahul hadis, nah, ilmu hadis dan seterusnya. Dan mengutamakan yang paling penting di awal. Kemudian yang setelahnya. Ini penting sekali untuk seseorang bisa bertahan dalam menuntut ilmu. Ya. Dia punya dasar yang kokoh, Dia mulai dengan ilmu tauhid, ya. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wa yajtanibut taghut, dan banyak ayat menunjukkan bahwasannya tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, dan tujuan Rasul dan Nabi itu diutus untuk menyeru kepada sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut, sembahan selain Allah. Tayyib. Qala al-musannif qala Ibnul Jauzi fi Saidi Khatirihi. Nah, Ibnul Jauzi, ya, Abdurrahman ibn Ali bin Muhammad al-Jauzi al-Qurashi al-Baghdad, tinggalnya di Baghdad. Nah, wafat tahun 597. Tayyib. Ibnul Jauzi, ya. Kalau Ibnul Qayyim al-Jauziyah, nah ini lain lagi. Nah, ini lain lagi. Ibnul Qayyim itu namanya. Kalau Ibnul Qayyim al-Jauziyah berbeda dengan Ibnul Jauzi, ya. Tayyib. Ibnul Qayyim yang muridnya Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnul Qayyim itu namanya Muhammad bin Abi Bakar ibn Ayyub ibn Sa'ad Az-Zar'i ad-Dimashqi. Tayyib. Itu lahirnya setelah Ibnul Jauzi. Setelah Ibnul Jauzi, yaitu lahir tahun 691 Hijriyah. Kalau miladinya itu 1292. Sekarang 2022. Tayyib. Nah, itu Ibnul Qayyim. Adapun Ibnu Taimiyah, nama Ibnu Taimiyah ini penting, ya, yang sering kita sebutkan, yang sering kita dengar dari ustaz-ustaz, hendaknya kita tahu namanya, gitu kan. Ibnu Taimiyah Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Abdullah ibn Abdul Qasim ad-Dimashqi al-Hambali. Kunyahnya Abul Abbas. Ya, kunyahnya Abul Abbas Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Itu lahirnya 661 Hijriah. 661 Hijriah. Tayyib. Jadi Ibnul Jauzi itu lebih tua daripada Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tayyib. Qala al-musannif qala Ibnul Jauzi fi Saidi Khatirihi. Ini kitab Saidul Khatir. Jam'ul ulum mamduh. Ya. Kata Ibnul Jauzi, mengumpulkan ilmu itu mamduh, dipuji, ya. Dia setiap ilmu, di ilmu agama itu ada bidang-bidangnya. Nah, setiap penuntut ilmu dia ambil di setiap bidang matan yang paling ringkasnya. Nah, agar dia memahami agama ini secara jumlah, secara ijmal, secara umum dari awal hingga akhirnya. Nah, terkadang orang memulai belajar, ya, langsung masuk ke Sahih Bukhari, gitu. Ya, belajar langsung Sahih Bukhari. Tayyib, Sahih Bukhari. Naam. Berapa lama habisnya dibaca? Fawaid yang dikeluarkan dan lain-lain. Ya, hidup sebentar. Itu mutawwalat namanya. Itu kitab yang panjang. Yang hendaknya seseorang yang sudah baca itu, mempelajarinya, ya, itu dia sebelumnya sudah mempelajari setiap bidang dalam agama. Nah, mempelajari
ilmu-ilmu alat dan ilmu-ilmu dasar tauhid akidah itu enggak terlalu lama. Ya, sekitar setahun 2 tahun itu selesai itu insyaallah. Yang dasar-dasar. Setahun bahkan bisa. Bahkan kalau lebih cepat lagi bisa. 6 bulan selesai bisa itu. Nah, tergantung keinginan ya. Makanya hendaknya yang ringkas-ringkas itu dibahas juga dengan ringkas agar penuntut ilmu mengetahui ataupun fokus kepada matan isi dari buku yang dibaca. Nah, min kulli fannin khudh wala tajhal bihi fal hurru muttari'un 'alal asrari. Di setiap bidang agama itu ambil, belajarlah ya. Wala tajhal bihi, jangan jahil terhadapnya gitu. Naam. Baik. Fal hurru muttali'un 'alal asrari. Afwan. Baik. Fal hurru muttali'un 'alal asrari. Naam, diri yang bebas itu dia itu selalu ingin gitu mencari yang asrar, rahasia-rahasia. Maknanya apa? Dia penasaran gitu. Makanya dipelajari ilmu-ilmu itu yang dasar-dasarnya gitu. Misalnya kalau dibahas tentang usul fikih, dia minimal tahu lah ya. Al-amru yufidul wujub misalnya. Ya kan? Ya, perintah itu hukum asalnya hukumnya wajib. Nah, nanti bahas fikih, minimal itu dia tahu masalah itu. Karena intinya itu di mukhtasarat, di kitab-kitab yang ringkas. Karena ilmu ini, agama ini mudah gitu, agama ini mudah. Nah, orang yang langsung ke buku-buku yang panjang, maka banyak yang gagal dalam memahami suatu bidang. Nah, dan nggak nikmat gitu dia belajarnya, ya kurang gimana gitu. Lama-lama dia di usul fikih aja misalnya kan, ilmu-ilmu lain nanti tahun depannya lagi dia belajar gitu. Akhirnya apa? Dia tahu cuma di situ aja. Yang tahu dia cuma di bidang itu aja. Padahal para ulama bukan seperti itu metodenya. Ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin itu buat muhimmatul ilm. Apa arti muhimmatul ilm? Ilmu-ilmu yang paling muhim, yang paling penting. Nah, dibahas. Ya, kalau gampangnya saja ini silsilah yang kita bahas itu rata-rata itu lihat di Syekh Shalih Al-Utsaimin. Cuma ada beberapa tambahan buku aja untuk pelengkap. Baik. Wa yaqulu Syekh syuyukhina Muhammad bin Mani'in fi irsyad at-tullab. Naam, Syekh dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh dari para syekh ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin, paham nih ya? Nah, Syekh syuyukhina. Nah, Syekh Utsaimin punya banyak syekh. Nah, gurunya syekhnya Syekh Al-Utsaimin. Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Mani' di bukunya Irsyad at-Tullab. Baik, wala yanbaghi lil fadili an yatruka ilman min al-ulumi an-nafi'ah allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnah. Kata Syekh Muhammad ibn Mani', tidak sepantasnya seseorang itu yang menuntut ilmu, dia meninggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang ilmu tersebut membantu ia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, ilmu alat, ya, usul fikih, mustalah hadis, kemudian qawaid al-fiqhiyah dan seterusnya. Tayyib, idza kana ya'lamu min nafsihi. Tayyib, ikhwah mungkin ada istilah-istilah yang mungkin jarang didengar, enggak masalah. Ya, enggak masalah, itu dijadikan apa? Sebagai pembukaan. Dan insyaallah semoga Allah mudahkan kita mempelajari buku-buku tersebut nantinya. Nah, min nafsihi. Tayyib, idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan 'ala ta'allumihi. Tayyib. Syaratnya apa? Kalau dia tahu diri itu kira-kira bisa enggak dia mempelajarinya, begitu. Kalau dia bisa, insya Allah lanjut. Maka akan lebih mudah dia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya orang yang mempelajari bahasa Arab dan lain-lain, maka mudah dia untuk membaca Al-Quran dan lain-lain. Dan ini jangan dipahami belajar bahasa Arab itu ya susah, harus banyak bukunya. Enggak. Sebenarnya ada buku-buku yang mudah dipelajari. Nah, seperti Al-Arabiyyatu Baina Yadaik itu sangat baik ya. Itu di awal orang yang belajar bahasa Arab. Tentunya diajar oleh orang-orang yang mampu mengajar. Ya, karena bukunya lumayan tebal. Dalam artian tebal ya, kalau enggak pas diajarin nanti bakal lama selesainya gitu. Akhirnya orang futur.
Taib. Tu'inu ala fahmil kitabi was sunnah idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'allumihi wa la yasughu lahu an ya'ibal ilma alladhi yajhaluhu wa yuzriya bi'alimihi. Dan tidak boleh seseorang mencela ilmu yang ia tidak tahu. Kadang dia duduk di majelis, dia nggak paham. Akhirnya dia bilang, ini ilmunya susah. Ataupun ilmunya kok nggak pernah dengar, atau dan seterusnya. Tidak boleh. Ya. Kata Syekh, fa inna hadza naqsun wa radilah. Ini kekurangan dia gitu. Kekurangan dia dalam belajar. Berarti ini motivasi bagi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu agama. Fal aqilu yanbaghi lahu an yatakallam bi ilmin aw yaskuta bi hilmin wa illa dakhala tahta qaulil qail. Orang yang berakal itu hendaknya ia berbicara dengan ilmu atau diam, ya, diam saja dengan tenang. Nah, itu lebih baik. Apabila dia tidak paham, nanti dia tanyakan bagaimana penjelasannya. Cuma ada orang nggak paham, akhirnya dia dicela ilmunya. Akhirnya ilmunya dicela, dibilang ilmunya susah dan lain-lain. Dan ini banyak terjadi, ikhwan. Dikatakan ilmu bahasa Arab ini, gimana tuh? Sulit sekali. Ataupun kok ilmu yang paling susah bahasa Arab, gitu. Ini perlu ditanyakan, gitu kan. Nah, jangan dibilang ilmu yang susah, tapi mungkin kitanya yang tidak mau, gitu. Karena bisa orang belajar bahasa Arab itu bisa. Kalau dia mau, dia niat berdoa kepada Allah. Nah, bisa, semua bisa. Baik. Apa? Atani anna sahlan damma jahla. Uluman laysa ya'rifuhunna sahlu. Baik. Atani, ya, seorang mendatangiku namanya Sahal. Ya, damma jahlan, dia mencela kebodohan dia sendiri. Dia mencela karena kebodohannya gitu. Uluman laisa ya'rifuhunna sahlu. Dia mencela ilmu karena kebodohannya, ya. Dikarenakan dia tidak tahu. Si Sahal tadi itu enggak tahu, bukan karena sulit, karena dia memang enggak mempelajari alat-alatnya misalnya gitu kan. Nah, ini pembahasan kita mungkin banyak orang-orang yang mungkin di pesantren ya bisa bermanfaat baginya gitu kan. Adapun ikhwah-ikhwah yang belajar di masjid, ini merupakan nikmat yang besar gitu kan. Kita membahas juga hal-hal seperti ini yang terkadang jarang dibahas. Yang terkadang jadi asing, padahal ini bagian dari agama Islam. Nah, uluman law qaraha ma qalaha, yaitu ilmu yang kalau dia mau saja belajar. Coba belajar gitu. Banyak juga di masjid-masjid dibahas usul tafsir misalnya, ataupun kaidah-kaidah fikih diajarkan dan itu mudah. Nah, pelajaran S1, S2 itu pelajaran ya bisa gitu kan. Masalah hal-hal yang kecil dalam agama, buku-buku ringkas itu dibawa ke hal-hal yang negatif ya, karena kan berbahasa Arab. Nah, berbahasa Arab kan bisa diterjemahkan. Berbahasa Arab juga bisa diterjemahkan. Walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Nah, ini nih alasannya kenapa? Walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Namun ridho terhadap kebodohan itu sangatlah mudah. Ini yang membuat seseorang tidak mau berkembang. Ridho aja dia begitu saja udah. Ya udahlah, saya nanti datang masjid, pulang, datang besok, datang lagi, pulang lagi. Gitu-gitu aja. Nah, karena ridho atas kejahilan. Baik. Nah, kita katakan ada orang yang tidak mampu mempelajarinya karena umur. Nah, ini ma'dzur ya. Kalau orang Arab sana, memang betul orang Arab sana itu ya di Shinqit, Syanatikah itu orang-orang Shinqiti pernah dengar, itu orang tuanya itu hafal Alfiyah Ibnu Malik itu 1000 bait syair tentang nahwu. Orang-orang tuanya itu. Nah, kita kan beda di Indonesia. Nah, setiap di daerah mungkin berbeda-beda dan diusahakan. Nah, diusahakan. Baik. Intaha kalamuh wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslaini. Yaitu bagaimana kita dapat memanfaatkan ataupun bagaimana kita bisa memilih bidang-bidang ya. Nah, dengan dua asal. Dua asal. Tayyib. Seseorang yang ingin sukses dalam menuntut ilmu, mengetahui bidang mana yang dia mau ambil,
ataupun kita katakan pelajaran mana yang harus dia tahu gitu kan, dasar-dasarnya setiap bidang. Ahaduhuma taqdimul aham fal muhim. Yang pertama itu memulai dengan hal yang paling penting, itu tauhid, ya, buku-buku tauhid, kemudian rukun-rukun syarat dan wajib salat, tafsir surah Al-Fatihah. Nah, seperti ini nih yang penting di awal seorang menuntut ilmu. Adapun menuntut ilmu misalnya di kajian-kajian tematik, itu kita tidak mengatakan nggak boleh tematik, bukan. Dan para ulama juga ada gitu kan, muhadharah ada, itu namanya muhadharah, itu namanya itu sama. Tapi tidak dijadikan sebagai ajang menuntut ilmu dalam artian taksil, dalam menuntut ilmu itu bertahap, enggak. Itu sebagai apa? Sebagai tambahan, membuat semangat, ya. Tapi menuntut ilmu yang dikatakan di mana? Ya, mempelajari buku-buku yang ringkas-ringkas. Itu di awal. Nah, di awal. Nanti ya seseorang kalau sudah lama, sudah terbiasa, nanti buku-buku yang besar pun jadi nikmat dalam pelajarinya. Ada orang yang belajar Sahih Bukhari dari awal sampai akhirnya. Nah, kalau baru belajar menuntut ilmu langsung itu kira-kira paling seminggu 2 minggu aja dia hadir itu kan. Nah, semua itu kenapa? Karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengikuti manhaj cara para ulama dalam belajar dan mengajarkan. Nah, itu generasi rabbani. Nah, wal akhar an yakuna. Sebelumnya, mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allimu fil qiyami bi wadha'ifil 'ubudiyyah. Yaitu mempelajari ilmu-ilmu yang penting, yang seperti yang kami bilang sebelumnya, ya, untuk dia bisa beramal di kesehariannya, supaya dia bisa beramal di kesehariannya. Nah, salatnya, zikirnya, ya kan, makna-makna yang bacaan yang dia baca ketika salat. Nah, ini yang paling penting untuk dipelajari. Sekarang kita introspeksi diri, sudah paham belum makna Al-Fatihah, tafsir Al-Fatihah belum? Kalau belum, maka belajar. Wal akharu an yakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin hatta idza istakmala anwa' al-ulum an-nafi'ah nadhara ila ma wafaqa taba'ahu minha. Ringkas saja jamaah sekalian. Yang kedua, seseorang hendaknya memulai dengan hal-hal yang ringkas, buku-buku yang ringkas. Ini penting di awal, dan ini yang membuat seseorang bertahan di atas ilmu. Dan yang menyelisihi ini yang paling sering membuat orang itu hilang dari menuntut ilmu. Nah, seorang yang baru hijrah diarahkan kepada belajar akidah. Ini sangatlah penting, Mas. Inilah makna hijrah. Hijrah itu apa? Berpindah dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Nah, yang paling pertama apa? Tanamkan akidah, tanamkan tauhid. Ini yang orang bertahan di atas manhaj dakwah para nabi dan rasul. Ini yang paling penting, Mas. Diajarkan yang ringan-ringan. Ya. Ada daras misalnya, pelajaran Bulughul Maram. Tidak masalah dia masuk di situ. Tapi jangan itu jadikan jadwal dia gitu kan. Hari ini Bulughul Maram, besok ini. Tayyib, kita katakan kalau memang tidak ada pelajaran lain, maka dia bertahan di situ. Tapi tetap dia cari bagaimana dia belajar secara tadarruj dari awal, dari yang ringan-ringan gitu. Nah, minta ustaz-ustaz itu ngajar Al-Fatihah misalnya, syarat rukun-rukun salat. Kadang dia masuk di kajian Bulughul Maram, bahasnya masalah jihad gitu kan. Bahasnya masalah qisas. Ya, ini orang baru hijrah gitu kan. Akhirnya nanti dia cari yang tematik sini, tematik sana. Udah bosan, hilang dari ilmu. Allahul musta'an. Dan perlunya menanamkan akidah, tauhid. Itu yang membuat para sahabat itu bisa bertahan. Baik. Para sahabat bertahan gitu kan, membela Rasulullah SAW. Dibangun akidah yang kokoh. Bagaimana dengan kita gitu? Bagaimana dengan kita? Qala Tayyib. Nah, dikatakan Syekh di sini, kalau orang udah pelajari yang ringan-ringan, dia naik level gitu kan, dia pelajari yang sedang dan seterusnya. Sampai dia ingin memilih satu bidang
yang paling dia sukai gitu. Ada mungkin orang yang suka di bahasa Arab, dia lebih fokus ke bahasa Arab. Nah, tapi yang sebelumnya dasar-dasar dia sudah punya. Tauhid dia paham, bisa dia dakwahkan tauhidnya dan seterusnya. Nah, ini dimaklumi ya. Qala wa min tayyari syi'ri asy-syanaqidah qaulu ahadihim, dan yang paling sering didengar, yang paling masyhur ya, ada syair yang paling masyhur didengar oleh asy-syanaqidah, Shinqit, di daerah di Afrika sana, itu orang-orang yang kuat hafalannya gitu. Orang-orang yang kuat hafalannya. Ini masyhur di syair mereka, tapi mereka nggak tahu orangnya siapa yang mengucapkan. Tapi sampai gitu kepada zaman ke zaman gitu. Zaman ke zaman. Makanya dikatakan min tayyar syi'ri. Tayyar itu artinya terbang gitu. Jadi ucapannya terbang. Yang ucapan nggak tahu, tapi masyhur ya. Qala wa in turid tahsila fannin tammimah. Kalau kalian ingin, kata penyair tersebut, kalau kalian menginginkan berhasil dalam mempelajari sebuah bidang, tammimah, maka sempurnakan. Wa an siwahu qabla al-intiha'imah. Ya, jangan mendahuluinya gitu istilahnya. Ya, ini tentunya maknanya apa? Seseorang kalau mempelajari, mau serius belajar gitu kan. Kalau dia udah lama belajar misalnya, dia penasaran sama bidang usul fikih. Nah, dia pelajari usul fikih misalnya 2 buku. Dia pelajari. Setelah itu baru dia bahas tentang usul misalnya mustalahul hadis, misalnya 2 buku. Namun yang sebelumnya kita bahas itu apa? Setiap bidang kita ambil satu buku yang ringkas. Nah, setiap bidang 1 buku yang ringkas, semuanya itu dipelajari. Nah, dengan waktu yang singkat kita punya malakah, kita punya pengetahuan tentang ilmu. Nah, kalau kita, karena di pelajaran ulama itu paling sering yang disebutkan istilahnya itu di buku-buku ringkas itu. Nah, dikatakan al-ilmu fil wujub. Ya kan, misalnya apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan. Nah, yang di mukhtasar, yang di buku-buku ringkas itu yang sering disebutkan. Paham? Maka dari itu orang mudah nanti memahami agama, memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Wa fi taradufi al-ulumi al-man'ujah. Naam. Maknanya yang sering kita bahas sebelumnya, ketika dia mencampur adukkan ya istilahnya. Dia pelajari 5 bidang langsung sekaligus. Dalam artian banyak bukunya gitu. Setiap bidang itu ada 3 buku. Nah, ini enggak baik. Ini enggak baik. Tapi kalau mau setiap bidang 1 buku. Setiap bidang 1 buku dia selesaikan. Setelah itu baru dia naik ke level yang setelahnya. Nah, di Yaman juga begitu ya belajarnya. Awal-awal tuh diambil silsilah tauhid misalnya. Ya. Ini bukan di Yaman saja, ini dari dulu juga di Madinah juga seperti itu. Di masjid-masjid Madinah, Masjid Nabawi, dan halaqah para ulama dulu seperti itu. Ya, setelah habis bidang ini dia pelajari bidang ini dan seterusnya. Gitu. Taib. Wa fi taib in tau'amani istabaqa lan yakhruja. Sesungguhnya 2 anak kembar, tau'amani 2 anak kembar itu kalau dia berlomba untuk keluar sekaligus, lan yakhruja, maka satu pun yang enggak bisa keluar gitu. Ini syair ya yang menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu bertahap. Diambil setiap bidang yang paling pentingnya. Wa man arafa min nafsihi qudratan 'ala al-jam'i jama'ah wa kanat haluhu istithna'an minal umum. Baik, ini perlu dipahami. Barang siapa yang mengetahui pada dirinya ada kemampuan untuk menggabung ilmu-ilmu tersebut, dalam satu waktu dia belajar banyak. Naam, wa kanat haluhu istithna'an minal umum. Maka keadaannya ini pengecualian dari yang pada umumnya. Ini pengecualian. Maka seorang orang seperti ini ada. Imam Nawawi ya, berapa buku sehari dipelajari? Sampai 12 buku. Dan imam-imam yang lainnya sampai begadang malam. Sampai tidurnya sedikit. Nah, ada yang seperti ini ada. Tapi ini jangan dijadikan
ya sama semua gitu kan, penuntut ilmu disamakan harus seperti itu. Enggak, akal orang itu berbeda-beda. Ya, kemampuan orang itu berbeda-beda. Makanya hendaknya kita ihtiram. Ya, kami ingat faedah yang sangat baik dari Syekh kami, Syekh Abdullah bin Mar'i, hafizahullah. Itu kita kalau kita menyampaikan ilmu, kita harus menghargai akal pendengarnya. Kita harus hargai itu akal yang mendengarkan ilmu yang kita sampaikan. Maknanya apa? Kalau kita tahu orangnya tersebut pantas disampaikan yang ringan-ringan. Nah, cara menghargai akalnya bagaimana? Kita sampaikan dengan bahasa yang ringan. Enggak seluruh yang ada yang di kepala kita tersampaikan gitu. Itu tidak menghargai akal orang lain gitu. Nah, ada juga orang yang misalnya yang hadir gitu orang-orang yang berilmu gitu kan, orang-orang yang tinggi gitu. Orang-orang yang udah lama belajar misalnya. Nah, cara hargai akal mereka adalah jangan dibahas yang ringan-ringan. Nanti mereka bosan. Maka naik level gitu. Bahas lebih rinci. Nah, beginilah cara menghargai akal seorang dalam mempelajari ilmu. Tayyib, hada wallahu ta'ala alam. Dakwah semampumu.